Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali di pagi hari yang indah ini, saya menjumpai Bapak Ibu Saudara melalui program Motivasi Pagi. Kerinduan saya pada pagi hari ini, firman Tuhan dapat saya beritakan dan Bapak Ibu dengan penuh sukacita boleh menyambut dan mendengarkan firman Tuhan tersebut. Firman Tuhan pada saat pagi hari ini terambil di dalam kitab Mazmur pasal 119 ayat 148 yang berbunyi demikian. Aku bangun mendahului waktu jaga malam untuk merenungkan janji-Mu. Amin. Aku bangun mendahului waktu jaga malam untuk merenungkan janji-Mu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang menjadi kebiasaan Bapak Ibu Saudara setiap hari? Bangun pagi-pagi dan menyediakan waktu untuk berdoa, ataukah Bapak Ibu Saudara bangunnya kesiangan? Pagi adalah sebuah berkah yang indah, tak masalah cerah atau mendung, karena pagi adalah awal untuk memulai sesuatu yang disebut kehidupan. Pagi hari adalah waktu yang tepat mempersiapkan segala sesuatu. Karena itu, biasakanlah dirimu untuk bangun pagi-pagi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kapankah waktu yang paling tepat dan baik untuk merenungkan firman Tuhan dan janji-janjinya? Pasti Bapak Ibu Saudara setuju, yaitu pada pagi hari. Sang pemazmur mengatakan bahwa matanya tetap terbuka sepanjang malam untuk merenungkan firman Tuhan. Bahkan saat para penjaga malam bergantian shift dan mereka pergi tidur, namun ia tetap terjaga. Artinya, pemazmur memberikan pelajaran bagi kita bahwa kita harus punya komitmen untuk merenungkan janji-janji Tuhan dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari sebelum waktu jaga malam berganti. Lebih sederhananya adalah marilah kita membaca dan merenungkan firman Tuhan sebelum matahari terbit di ufuk timur. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari di pagi hari yang indah ini kita merenungkan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan yang harus kita perhatikan, yang harus kita renungkan pada pagi hari ini. Kebenaran yang pertama adalah gunakan waktu yang terbaik untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus, biasanya orang berdoa pada pagi hari, tetapi pemazmur sengaja bangun lebih awal agar bisa menghampiri Tuhan lebih daripada orang lain. Dalam doanya di pagi hari itu, ia berteriak minta tolong dan berharap berdasarkan firman Tuhan. Ia merenungkan janji Tuhan. Kata merenungkan dalam bagian ini diterjemahkan dari bahasa Ibrani, yaitu siyak, yang artinya mendeklarasikan janji-janji Tuhan dan berkata-kata dalam doa dengan janji Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kata merenungkan dalam bagian ini juga di dalam bahasa Inggris menggunakan kata meditate, atau dalam bahasa Indonesia adalah meditasi, yang berarti yaitu memusatkan pikiran dan perasaan untuk memahami firman Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari adalah waktu yang terbaik ketika segala sesuatunya tenang,
belum ada hiruk pikuk kesibukan di dalam hidup kita, mari kita memusatkan hati dan pikiran kita untuk merenungkan firman Tuhan, merenungkan janji-janji Tuhan, sehingga ketika di pagi hari menjadi waktu yang terbaik untuk kita duduk diam di hadapan Tuhan, mendengarkan, merenungkan firman Tuhan sebelum kita beraktivitas di dalam kehidupan kita. Itu kebenaran firman Tuhan yang pertama di pagi hari ini. Kebenaran firman Tuhan yang kedua pada pagi hari ini adalah firman Tuhan memberikan pembaharuan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika pemazmur merenungkan janji-janji Tuhan, maka pikirannya diperbaharui untuk mengenal pribadi Tuhan lebih dalam lagi. Hal inilah yang membuat mampu mengambil sikap yang bijaksana ketika menghadapi masalah dan pergumulan hidup. Dengan merenungkan janji-janji Tuhan, kita bisa mengenali pribadi Tuhan yang bisa dipercaya dan diandalkan. Melalui janjinya, Tuhan menyatakan bahwa hati Tuhan dekat dengan umatnya. Tuhan ingin selalu hadir dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara. Merasakan apa yang kita rasakan, menguatkan hati dan membukakan jalan bagi setiap persoalan-persoalan yang kita hadapi. Apapun yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita, sesungguhnya tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih dan kehadiran Tuhan. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk merasa sendirian dan kesepian ketika kita menjalani kehidupan kita tiap-tiap hari. Meskipun persoalan, pergumulan, tantangan silih berganti di dalam kehidupan kita, meskipun orang-orang yang paling dekat, orang-orang yang kita andalkan meninggalkan kita semua, tetapi Tuhan selalu rindu hadir di dalam hidup kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita sendirian. Dia tidak pernah membiarkan kita bergumul sendirian. Karena Dia hadir, Dia akan berikan jalan keluar yang terbaik di dalam setiap pergumulan kehidupan kita. Itu kebenaran firman Tuhan yang kedua bagi kita di pagi hari yang indah ini. Kebenaran firman Tuhan yang ketiga di pagi hari ini adalah Tuhan pasti menepati janjinya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Yesus, janji Tuhan bisa dipercaya dan pribadinya bisa diandalkan, karena Tuhan adalah pribadi yang kekal, tidak pernah berubah. Ketika Tuhan menepati janjinya, maka Ia akan berkomitmen untuk melaksanakannya. Apapun yang terjadi, sesulit apapun situasinya, kalau Tuhan sudah berjanji, pasti Ia akan mewujudkannya. Percayalah, Tuhan tidak pernah ingkar janji kepada kita. Karena itu, mari bangun lebih pagi untuk merenungkan janji firman Tuhan, agar kita beroleh hati dan pikiran yang jernih, agar hidup kita senantiasa boleh diwarnai, dikuasai oleh firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, kekasih-kekasih Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan yang bisa saya bagikan kepada Bapak, Ibu, Saudara di pagi hari ini. Mari sediakan waktu yang terbaik dalam hidup kita. Bangun di pagi hari, meskipun harus berkomitmen, meskipun harus berjuang, mari kita sediakan waktu kita yang terbaik untuk Tuhan. Kalau untuk waktu saja kita tidak bisa berikan kepada Tuhan, jangan pernah berkata engkau bisa memberikan yang terbaik yang lainnya kepada Tuhan. Dengan kita datang pagi-pagi di hadapan Tuhan merendahkan diri, itu membuktikan engkau mengutamakan Tuhan lebih dari segala sesuatu di dalam hidupmu, mengutamakan Tuhan lebih dari pekerjaanmu, mengutamakan Tuhan lebih dari aktivitasmu. Maka sebelum memulai segala sesuatu, berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Dengarkan setiap perkataannya, bermeditasi,
merenungkan, memusatkan pikiran dan perasaan hanya kepada Tuhan, supaya Tuhan memenuhi hati kita dengan firman-Nya, supaya Tuhan memperbarui pikiran kita, kehidupan kita, sehingga kehidupan kita sesuai dengan kehendak-Nya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu mari kita masuki hari ini dengan penuh sukacita di dalam Tuhan. Lakukan setiap kebenaran firman Tuhan yang boleh sampai kepada kita. Jangan cukup senang hanya sebatas mendengar, karena ketika kita hanya menjadi pendengar saja tetapi tidak menjadi pelaku firman Tuhan, firman Tuhan katakan kita menipu diri sendiri. Oleh sebab itu, jadilah pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam hidupmu. Selamat berkarya, selamat beraktivitas di sepanjang hari ini. Yakinlah Tuhan akan menolong, memberkati Bapak, Ibu, Saudara, dan lakukan yang terbaik untuk pekerjaanmu, untuk keluargamu, dan untuk sesamamu. Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti memberkati kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.